Yang mana? Sebelah sini mah nanti kan nambungan tuh. Yang atas dulu. Hello. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Sudah, Pak Guru. Pak. Ya. Oke, sebelum dimulai mungkin ya saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya anggap nanti sebagai siswa, jadi saya panggil dengan nama saja langsung. Izin Bapak Ibu ya. Iya Pak Guru. Ya, kemudian yang kedua untuk waktu, karena kita waktunya terbatas, mungkin saya nanti menjelaskan agak cepat mungkin ya. Kemudian yang ketiga, ya itu aja lah Bu. Sudah bisa dimulai nih Pak Nata? Ya, silakan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Guru. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa, baik-baik semua. Ya. Kalau Bapak tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, Bapak ulangi ya yang kompak ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mantap. Masih semangat. Oke, tadi sudah makan siang apa belum anak-anak? Sudah. Belum, Pak, belum jajan. Pak, belum. Aduh, kenapa belum? Makan dulu Nggak ada aturan. duit, Pak. Aduh, kasihannya. Nanti Bapak belikan ya. Transfer, Pak ya. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum berangkat sekolah harusnya kita sarapan atau makan dulu karena menjaga stamina kita, kesehatan kita, apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita sangat perlu menjaga kesehatan tubuh ya. Apalagi tentang makan. Kalau tidak makan tentu akan rawan datang penyakit ya anak-anak ya. Iya, Pak Oke, Guru. baik. Baiklah, di sini Bapak akan presensi dulu. Yang pertama, Budi. Siap hadir Pak Guru. Dwi. Dwi, saya ada? Tidak ada, Pak. Oh, belum masuk ya. Kartiman. Ada, Pak. Kartiman ada? Ada, Pak. Oke, Imade. Ada, Pak. Oke, berikutnya Supriyadi. Siap hadir, Pak. Ya, berikutnya Musni. Musni belum masuk. Keluar, Pak, ke WC tadi. Oh ya, sambil menunggu ya. Oh ya, berikutnya Ade. Hadir, Pak. Oke, baik. Masih ada yang belum Bapak panggil namanya? Sudah, Pak, Sudah, sudah semua. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang pengesahan dasar negara atau penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang masih ingat? Dalam pembentukan dasar negara, Pancasila itu sidang BPUPKI diusulkan oleh 3 tokoh. Siapa saja? Insinyur Soekarno Pak Guru. Iya, bagus, pintar. Siapa lagi? Ada 3 tokoh itu? Muhammad Yamin, Pak. Muhammad Iya, Yamin, Muhammad Pak. Yamin. Iya, satu lagi.
Dr. Supomo, Pak. Supomo. Iya, benar sekali. Kemudian dasar negara kita disahkan pada tanggal berapa, anak-anak? Saya, Pak. Siapa yang ingat? Tanggal berapa? Agustus. 1 hari setelah kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus. 18 Agustus, Pak. Siapa yang mengesahkan? Lembaga yang mengesahkan siapa? PKI, Bang. Iya, PKI, pintar. Pak Oke. Guru. Iya, materi yang lalu jangan sampai lupa ya anak-anak, karena kita berkelanjutan. Untuk pertemuan hari ini, kita membahas tentang bab 2, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian norma dan macamnya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sikap mentaati norma dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis akibat tidak menaati norma dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyimpulkan arti penting mentaati norma dalam masyarakat. Itu tujuan kita. Jadi intinya kita hari ini membahas tentang norma. Sebelum Bapak jelaskan, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa sih itu norma? Ada yang tahu Saya, nggak? Pak. Ya, silakan Budi. Norma itu nilai-nilai kebaikan, Pak. Iya, nilai-nilai kebaikan. Ya, bagus. Ada lagi yang lebih lengkap? Ada, Pak. Saya. Oke, Kartiman silakan. Sebuah aturan, Pak, yang mengikat Silakan. bagi warga masyarakat. Iya, bagus sekali. Jadi norma itu anak-anak, ini pengertiannya aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, maksudnya untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi intinya, Bapak mau kalian duduk berkelompok. Silakan Bapak tunjuk kelompok 1 ketuanya Kartiman, kemudian kelompok 2 ketuanya Imade. Silakan pilih anggotanya. Oke, anak-anak silakan pilih anggotanya. Untuk masing-masing ketua kelompok silakan bagikan LKPD-nya ya. Iya, Pak Guru. Oke, siap. Oke, siap, sudah duduk berkelompok. Sekarang kenapa sih ada norma? Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zon politikon, yakni selalu hidup berkelompok dengan manusia lain dalam masyarakat. Kemudian manusia itu terbagi ke dalam 2 macam ya. Pertama, bersifat makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri. Maksudnya apa ini, Nak? Tidak dapat hidup sendiri. Memerlukan pertolongan orang lain, Pak. Iya, betul. Jadi kita itu dalam bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri walaupun kita adalah anak orang kaya, Nak ya. Seandainya kita ini adalah anak orang kaya, anak sultan, fulus banyak katanya. Apa-apa dibeli bisa. Apakah kita bisa hidup sendiri? Tidak bisa, Pak Guru. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini memang masih banyak yang saling berkaitan. Misalnya walaupun uang kita banyak, kita mau beli makan, beli nasi, beli pakaian, beli baju, itu kan membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kan kita menciptakan nasi sendiri, nanam padi sendiri, buat kain sendiri, kan tak mungkin. Kita beli walaupun uang kita banyak, kita tentu belinya sama orang juga. Artinya kita tetap membutuhkan orang. Ya, paham anak-anak ya? Kemudian yang kedua, makhluk individu. Manusia itu makhluk individu. Yaitu memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Masing-masing kita, walaupun rambut sama hitam, tapi hati berlainan, kata pepatah, artinya kita punya kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, kita dibutuhkan norma dalam mengatur
tata kehidupan kita supaya tertib. Nah, itulah kenapa adanya norma. Paham anak-anak ya? Paham Pak Guru. Ya, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kalau ada yang tidak paham, tanyakan saja. Oke, anak-anak sudah belajar di rumah, sudah pintar-pintar semua. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Silakan masing-masing kelompok perhatikan gambar yang Bapak tayangkan. Apa yang kalian lihat? Kemudian itu nanti ditulis di Wikipedia-nya Pak ya. Kemudian mengapa harus begitu? Bagaimana akibatnya jika dilanggar? Oke, silakan perhatikan gambar 1 itu kira-kira gambar apa itu? Siapa yang bisa memberikan komentar? Yang gambar 1 ini gambar Menolong orang lain. bagaimana? Menolong orang lain, Pak Guru. Iya, menolong orang lain. Di sini terlihat ada teman yang jatuh ya, dibantu oleh teman yang lain. Ini mencerminkan norma apa ini anak-anak? Ya sebelumnya, iya betul. Norma itu kan dibagi menjadi 4. Ya, norma itu ada 4. Mungkin ini nanti silakan anak-anak kerjakan di LKPD-nya. Ya, kita lanjutkan di sini penjelasan tentang normanya. Ya, macam-macam norma. Norma itu terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini merupakan peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani. Peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh apa ini norma kesusilaan? Contohnya, contoh norma kesusilaan. Saya Pak Guru. Nah, silakan Budi. Kepekaan sosial Pak. Ketika Kepekaan sosial kita melihat seseorang yang sedang kesusahan, maka terpanggil hati kita untuk menolongnya. Iya, betul sekali. Karena norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani kita. Ketika melihat teman kita yang sakit atau orang lain yang kesusahan, kita otomatis terpanggil untuk membantunya. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Kalau contoh Saya, untuk pelanggarannya seperti apa? Ya, silakan. Membantu orang tua yang ingin menyeberang lewat jalan Jebratos. Iya, pintar sekali Kartiman ya. Ketika kita melihat ada orang tua yang kesulitan menyeberang jalan yang dimana banyak kendaraan di sana, kita menolongnya, itu bagus sekali. Itu contoh dari pelaksanaan norma kesusilaan. Sekarang kalau pelanggarannya siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh pelanggaran? Saya Pak. Ya, silakan. Contohnya, jika kita menemukan dompet di jalan Pak, kita ambil sendiri dan menjadi hak milik kita sendiri Pak. Oh, ketika kita menemukan dompet di jalan. Oke, ini dia. Contoh pelanggaran ini ketika kita menemukan dompet di jalan, tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Itu contoh pelanggaran ya. Seharusnya bagaimana anak-anak? Dikembalikan, Pak. Iya, karena bukan hak kita. Kita tidak boleh mengambilnya. Harusnya kita kembalikan. Itu contoh dari pelanggarannya. Pintar sekali. Kemudian kita lanjut norma kesopanan. Yang kedua, norma kesopanan. Coba Bapak minta, Nak Musni sudah masuk belum? Musni belum ya? Oke, Bapak minta kepada Ade, silahkan bacakan norma kesopanan. Ya, Pak. Ya. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk saling menghormati.
Oke, siapa yang bisa kasih contoh apa ini contohnya? Saya, Menghormati Pak. Apa orang yang contohnya? lebih tua, Pak Guru. Bagaimana, Budi? Menghormati orang yang lebih tua. Iya, pinter. Jadi contoh norma kesopanan itu diantaranya adalah menghormati orang yang lebih tua. Kemudian contoh pelanggarannya ini ada Bapak tampilkan gambar. Kira-kira ini gambar apa ini anak-anak? Ayo. Nggak kelihatan gambarnya, Pak. Belum Oh iya keluar, ya. Pak Ada Guru. gambarnya, Pak. Waduh. Tak kelihatan gambar ya? Iya, Pak. Oke, contoh Saya- pelanggaran. Saya, Pak. Boleh menyebutkan, Pak? Ya, silakan, Dwi. Kalau ini kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Oh, berarti tidak boleh dia. Oke, jadi contohnya apa tadi, Dwi? Contohnya, kalau menurut saya, pelanggaran untuk norma kesopanan itu, kalau bertemu dengan guru, pura-pura tidak tahu, Pak, cuek. Nah, itu melanggar, Pak. Oke, pintar sekali. Ketika ketemu guru, malah sibuk main HP misalnya ya. Atau di sini ada contohnya meludah di tempat umum di depan orang lain. Itu contoh pelanggaran dari norma kesopanan. Oh, tidak sopan itu namanya. Oke, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, norma agama. Norma agama coba Bapak minta Supriyadi yang bacakan. Ya Pak, Supriyadi. norma, Diganti. peraturan atau petunjuk hidup yang memuat perintah, larangan, dan anjuran yang bersumber dari Tuhan. Oke, apa ini contohnya? Norma agama ini contohnya? Contohnya sholat. Iya, bagi yang beragama muslim, contohnya sholat. Kemudian kalau contoh pelanggaran seperti apa anak-anak? Contoh pelanggarannya seperti apa? Pak. Saya, Pak. Berbohong, Pak Guru. Iya, pintar, berbohong. Terus apa lagi tadi, Bu? Ade? Ade atau Dwi? Dwi, Pak. Iya, Dwi. Contoh Ya, silakan apa tadi? Contoh pelanggaran norma agama saat sedang berpuasa Ramadan, kita makan di depan orang yang sedang berpuasa, Pak. Iya, pintar sekali. Bagaimana kalau di saat bulan Ramadan, kita bagi yang laki-laki makan itu tidak di depan orang umum, itu boleh apa tidak? Siapa yang bisa jawab? Kita makan, Tidak boleh, Pak tapi Guru. tidak boleh. Tadi kan dibilang temannya si Dwi makan di depan orang yang berpuasa. Sekarang kita tidak makan di depan orang yang berpuasa, tapi makan sendiri di kamar. Tetap tidak boleh ya, karena kita sudah diperintahkan oleh agama untuk melaksanakan kewajiban yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah norma hukum. Siapa ini yang mau bacakan norma hukum itu pengertiannya apa? Dwi, Pak. Ya, silakan Dwi. Norma hukum adalah norma yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang sifatnya memaksa dan mengikat. Seperti itu, Pak. Oke, jadi norma hukum ini adalah norma yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang sifatnya memaksa dan mengikat. Artinya, kita wajib melaksanakan norma itu. Nah, itu arti memaksa ya, dan mengikat. Kira-kira apa contohnya? Ya, Pak. Norma. Pak Polisi, Pak Guru. Ya, di sini Bapak tampilkan gambar contoh norma hukum ini kira-kira apa ini gambarnya? Bagaimana tadi, Budi?
Pak Polisi, Pak Guru. Ya, ini ada Pak Polisi. Ngapain nih Pak Polisinya? Mengatur lalu lintas, Pak. Lalu lintas. Iya, mengatur lalu lintas supaya Tertib, Supaya Pak. Jalannya Jalan, tertib, Pak. lancar. iya, supaya pengguna jalan bisa melaksanakan dengan tertib dan tidak melanggar hukum seperti melanggar lampu merah dan lain sebagainya. Karena itu contoh pelanggaran. Kalau di sini sebelah kiri ini contoh pelanggarannya apa ini? Berkelahi, Pak. Tawuran gitu, Pak. Iya, benar sekali. Jadi di dalam norma hukum kita tidak boleh berkelahi, kita bisa kena sanksi pidana ya. Berupa teguran, denda, bahkan sampai penjara. Itu yang dimaksud contoh atau pelanggaran dari norma agama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak sebelum kita lanjutkan? Oke, Ya, kalau Pak. tidak ada, silakan. Apa tujuan dibentuknya norma, Pak? Tujuan dibentuknya norma, ayo siapa yang bisa jawab? Ada temannya nanya, apa sih tujuan dibentuknya norma? Nah, tadi sudah kita singgung itu. Kenapa ada norma? Siapa yang bisa jawab? Untuk mengatur tingkah laku masyarakat, Pak Guru. Halo Pak Guru, suaranya enggak ada. Tes. Pak Guru. Sinyal sepertinya, Pak. Pak Rashid, mungkin videonya bisa di-off-kan, kemudian untuk suaranya dinyalakan lagi, bisa Bapak? Parasit kayaknya keluar jaringan ini, Bu Hani. Inje, Pak. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Suaranya Pak Pak Rashid. Rashid. Dihidupkan Masih di-mute, mikrofon. Bapak. Tadi terputus, maaf Bapak Ibu. Saya ulang, saya ini kan ya. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, Bapak. Mungkin bisa dipadatkan Iya. ataupun di intinya begitu. Terima kasih. Iya, iya. Langsung ke bagian penutup saja Pak Rashid. Oke, baik. Terima kasih. Oke, anak-anak, ini ada tugas kelompok. Silakan anak-anak bersama kelompoknya buat di lembar kerja tentang macam-macam norma, contoh pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran norma. Kemudian mempresentasikan di depan kelas. Oke, mungkin sudah. Silakan ada perwakilan saja kelompok 1 dan 2. Perwakilan presentasi. Kelompok 1 mungkin silakan. Ya Pak Ya Guru. Pak, saya. Ya, silakan. Contoh pelanggaran dari norma agama misalnya. Iya. Jadi tidak melaksanakan ibadah atau Ya. sembahyang. Sanksinya? Sanksinya kita mendapatkan sanksi di dalam kehidupan kita, misalnya kita
dikucilkan oleh orang lain. Terus dengan Tuhan kita mendapatkan sanksinya dosa. Oke, baik anak-anak, Bapak luruskan. Kalau untuk contoh dari norma agama yaitu tidak melanggarkan pelanggarannya tidak melaksanakan sholat, sanksinya itu mendapatkan dosa anak-anak ya. Tidak dikucilkan, bukan tidak dikucilkan, tapi sanksinya mendapatkan dosa, itu saja ya. Mungkin untuk kelompok 2 silahkan. Terima kasih kepada anak siapa tadi, Kartiman, bagus sekali ya. Hanya saja kurang ini ya, kurang mengena. Oke, berikutnya kelompok 2 silahkan perwakilan saja. Saya Pak. Ya, silakan. Saya norma kesopanannya Pak, contohnya berbusana Ya. bolok, Ya. berbusana tidak SP. Itu nantinya bisa di cemooh Pak. Oke, bagus sekali kepada Nak Made ya. Jadi menjelaskan tentang contoh pelanggaran norma kesopanan tadi ya. Ya, suaranya kurang jelas. Iya, bagus sekali. Mungkin karena waktu juga ini, kita lanjutkan kesimpulan. Kesimpulan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Norma tadi ada berapa? Silakan. 1. Norma ada 4, Pak. Ya, norma ada agama. Norma ada 4. Yang pertama, norma agama. Terus? Norma agama. Ya, agama. Kesopanan. Kesopanan. Norma kesusilaan. Dan norma hukum. Iya, norma hukum bagus sekali. Kemudian berikutnya refleksi. Apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, apa kira-kira manfaatnya? Ya, silakan. Saya dapat mengetahui macam-macam norma serta sanksinya, Pak. Iya, bagus sekali. Dengan mempelajari pembelajaran hari ini, kita mengetahui apa saja sih norma, kemudian apa sanksinya. Kemudian, yang kedua, apakah masih ada materi yang belum kalian pahami? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah semua. Iya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, apa komitmen kalian terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat? Saya, Pak. Ya, silakan, Artiman. Setelah mempelajari norma, maka kita mengetahui apa saja aturan atau larangan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Iya, jadi Dan harus kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Iya, itu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi komitmen kita harus melaksanakan aturan sesuai norma dan meninggalkan yang dilarang oleh norma. Oke, bagus sekali semuanya. Kemudian materi kita hari ini mungkin sampai di sini. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya yaitu arti norma dalam mewujudkan keadilan. Itu saja. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Pak Rasid ya. Bagus. Sepanjang yang saya amati tadi dari awal pembukaan ada salam, kemudian ada motivasi untuk siswa, kemudian presensinya juga ada. Berikutnya mengingat materi pembelajaran yang lalu ada. Kemudian tujuan pembelajarannya tadi yang saya lihat ada unsur A dan B ya, kemudian unsur yang lain belum ada, dan ada satu seperti yang kemarin Ibu adik kemarin ya, ada satu tujuan pembelajaran yang di situ meminta dua materi di situ. Biasanya ini cukup satu ya Pak, jadi bisa dipisah. Khususnya tadi yang pengertian norma dan macam-macamnya itu. Kemudian untuk ini, apakah saya salah ini tadi ya? Setelah membagi LKPD, kemudian menjelaskan gitu ya, Bapak menjelaskan mengenai materinya.
dengan cara tanya jawab ya. Jadi siswa aktif. Kemudian setelah itu baru anak mengerjakan LKPD. Ini seolah-olah anak memang hanya membuat rangkuman mengenai materi itu, begitu ya Pak ya? Iya Bu, mengerjakan sesuai dengan sesuai dengan perintah di LKPD itu Bu. Iya, artinya kalau biasanya itu LKPD diberikan, kemudian anak mencari jawaban dulu, kemudian presentasi, baru kita yang memberikan penguatan dari materi tersebut, seperti itu. Ya. Tapi ini dibalik, dijelaskan dulu, kemudian baru mengerjakan LKPD. Jadi seolah-olah siswa hanya membuat satu rangkuman atau simpulan tentang materi. Seperti itu ya Pak ya, berarti ya. Iya Bu. Barangkali nanti karena di sini siswa itu dituntut aktif, artinya materi kalau bisa jangan dari kita ya, anak harus mencari sendiri. Disitulah pengalaman belajarnya ya, dari mencari di internet, berdiskusi, baru menemukan jawabannya. Nah kemudian setelah mereka presentasi, kemudian kita regaskan seperti apa materi yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian di bagian penutup tadi ada simpulan, kemudian refleksinya bagus. Ya. Jadi anak dengan diberikan pertanyaan apa yang akan kamu kerjakan setelah ini, istilahnya ya, dengan adanya norma itu, kemudian anak menjawab akan melaksanakan norma itu dengan baik. Nah ini luar biasa bagus. Ya. Disitulah letak PPKN menurut saya. Berikutnya ada juga rencana tentang pembelajaran berikutnya, materi apa yang akan disampaikan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Ini sudah bagus Pak Rasid, cuma tadi ya mungkin perlu dibalik untuk tadi. Oh iya Bu, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Iya, Monggo. Bu. Ini barangkali langsung ke peserta berikutnya, Nggih. Ini rekamannya harus di stop dulu ya. Iya, betul. Mas Musni, lanjut. Siap, Pak, siap. Mas, anu dulu, ya, rekamannya di stop dulu, ya. Ini Bu Hani atau Pak ini? Bu Hani? Yang bisa. Ya, Pak. Ya, Pak. Jaringan deh kayaknya. Bani. Inggih, Bu. Ini mungkin sudah di stop dulu ya tadi untuk Pak Rasid ya rekamannya. Pasti, saya stop dulu, Bu. Oke,